konsepnya ya. Yang pertama ada matriks itu ya. Yang pertama itu operasi pada matriks, kemudian ada determinan matriks dan inverse matriks. Nah, di dalam operasi matriks kita akan menggunakan 4 operasi ini ya. Yang pertama ada transpose, kemudian ada penjumlahan dan pengurangan, lalu ada perkalian dan perpangkatan. Nanti akan kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama kita akan membahas bentuk umum dari matriks dulu ya. Bentuk umumnya seperti ini. Jadi ada matriks seperti ini ya. Ini bentuk umumnya. A11, A12, A13 ini apa? Ini kenapa disebut baris 1, ini kolom gitu ya. Oke, di sini ada penjelasannya. Jadi matriks merupakan susunan elemen-elemen yang berbentuk persegi panjang dan diatur dalam baris-baris dan kolom-kolom. Nah, inilah ini baris, ini yang kesini adalah kolom. Nah, elemen-elemen tersebut berupa bilangan atau berupa huruf. Nah, pada umumnya matriks dinotasikan dengan huruf kapital. Mana? Nah, yang ini ya. Ini misalkan matriks A dibacanya. Kemudian mana yang disebut dengan elemen-elemennya yang di dalamnya? Ini elemen, ini elemen, ini elemen, ini elemen. Nah, untuk yang ini apa namanya? Yang seperti ini ya. Ini disebutnya baris ke-1. Kemudian kalau dari sini di bawah ya, ini namanya adalah kolom ke-1. Nah, di sini ini A11 artinya dia elemen 1, elemen baris ke-1, kolom ke-1. Kemudian kalau yang ini dibacanya elemen baris kedua, kolom ke-2. Atau kalau misalkan yang ini kita sampai nggak tahu ya dia berapa ya. Nah, di sininya dia elemen baris ketiga. Ini di yang depan itu adalah baris, N-nya adalah kolomnya. Nah, kemudian ini di sini ada apa? Nah, ini AM1. AM1 itu apa? Jadi elemen baris ke-1 kolom elemen kolom ke-1 gitu ya. Oke, langsung ke lebih jelasnya ya. Contoh. Misalkan diketahui suatu matriks sebagai berikut. Ini kita ada matriks A. Ini dibacanya matriks A, bentuknya seperti ini ya. Nah, dari matriks tersebut tentukan yang pertama banyaknya baris, banyaknya kolom, ordonya, elemen-elemen baris ketiga, elemen-elemen baris kolom elemen-elemen kolom kedua, elemen baris kedua kolom ke-4. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Baik, kita lihat di sini ya. Ini langsung semuanya. Oke, banyaknya baris pada matriks A adalah 3. Yang mana saja? Lihat ini ya. Ini namanya baris. Berarti baris itu ini 2 min 1 min 3 4. Ada di sini, ini namanya baris. Ini baris. Ini juga adalah baris. Kemudian yang B, banyaknya kolom pada matriks A adalah 4. Yang mana aja? Ya. 1 2 3 4. Jadi kolomnya ada 4. Nah, ordo matriks A adalah 3 kali 4. Nah, 3 kali 4 itu didapat dari mana? Tadi kan kita punya bahwa matriks ini adalah memiliki barisnya 3 dan ini kolomnya ya. Kolomnya adalah 4. Nah, ordo itu, nah ini ya ordo itu terdiri atas baris dan kolom. Nah, ini kan tadi barisnya 3, kolomnya 4. Jadi disebutnya ordo matriks A adalah 3 kali 4. Kemudian yang D, elemen-elemen baris ketiga adalah. Lihat baris yang ketiga itu yang mana? Ini baris ke-1. Ini bukan baris 3 ya, ada 3 baris maksudnya. Baris ke-1, ini baris kedua. Berarti yang ini kan yang baris ketiga ya. Nah, ini adalah baris 3. Baris 3 itu elemennya apa aja ini nih? Negatif 3, 1,
7, dan 5. Nah ini ya, negatif 3, 1, 7, dan 5. Nah kemudian yang E, elemen-elemen kolom kedua. Kolom itu yang ini kan, ini kolom ke-1, kolom kedua, ketiga, keempat. Nah berarti yang kedua itu apa aja? Negatif 1, 0, dan 1. Kemudian kalau pertanyaannya adalah elemen baris kedua kolom keempat, berarti kalian harus lihat baris kedua. Ini ya di sebelah sini kan baris kedua, tapi kolomnya ada di kolom keempat. 1, 2, 3, 4. Berarti yang sebelah sini kan barisnya ada di baris kedua. Berarti jawabannya adalah 6. Seperti itu. Udah ya. Oke, kemudian ada yang namanya jenis-jenis matrik. Nah, jenis matrik itu yang pertama matriks 0. Jadi matriks 0 itu adalah matriks yang seluruh elemennya adalah 0. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini elemen ya, ini yang disebut elemen ya. Ini 0, 0, 0, 0. Jadi semua elemennya adalah 0. Makanya disebutnya adalah matriks 0. Kemudian ada matriks kolom. Nah, matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri atas satu kolom. Kolom itu ke sebelah mana sih? Nah, ini kan gini ya. Ini kolom kan ya? Berarti contohnya adalah, nah ini disebut kolom. Ini cuma ada satu kolom aja. Kemudian ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Kalau kolom hanya satu kolom, kalau baris hanya satu baris. Yang kayak gimana gambarnya? Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau baris dia yang seperti ini ya. Kalau ini yang berdiri, ini yang tidur. Gitu. Kemudian jenis matrik yang keempat, matrik yang persegi. Matrik persegi adalah matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Jadi kalau misalkan ini barisnya ada berapa nih? 1, 2 kan ya? Kolomnya juga 2. Nah ini namanya matriks persegi. Ya seperti ini. Lihat ini ada berapa barisnya? 1 ya barisnya ya. Terus 2, 3. Ini kolomnya juga harus ada 3, ini 1, 2, 3. Jadi disebutlah ini adalah matriks persegi. Kemudian ada matriks diagonal. Nah, matriks diagonal adalah matriks yang seluruh elemennya 0, kecuali pada diagonal utamanya tidak semuanya 0. Nah, seperti ini contohnya. Jadi inilah yang disebut dengan diagonal utama. Nah, ini ya. Ini namanya diagonal utama. Nah, si diagonal utamanya tidak 0, sedangkan yang lainnya 0. Gitu. Lalu, ada matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utama seluruhnya adalah 0. Oke, tadi udah dikasih tahu ya bahwa diagonal utama itu yang ini. Ini diagonal utamanya kan? Nah, kalau segitiga atas berarti elemen di bawah diagonal. Berarti yang mana? Ini kan di bawahnya ya. Seluruhnya adalah 0. Lihat di sini semuanya 0. Makanya disebutnya adalah matriks segitiga atas. Tapi yang atasnya dia tidak 0 nggak apa-apa. Gitu. Kemudian yang G, matriks segitiga bawah. Nah, matriks segitiga bawah berarti dia bakalan kebalikan dari matriks segitiga atas. Jadi kalau matriks segitiga atas di bawah diagonal utamanya seluruhnya 0, berarti matriks segitiga bawah, matriks yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya seluruhnya adalah 0. Berarti tinggal dibalik aja ya. Nah, yang sebelah sininya nih 0, ini juga 0. Coba lihat contohnya. Nah, seperti ini. Jadi 0-nya ada di atas nih, di atas diagonal utama. Ini diagonal utamanya. Nah, seperti itu. Mudah ya. Oke, satu lagi. Ada yang namanya matriks identitas. Nah, matriks identitas itu apa sih? Matriks identitas yaitu matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya 1 dan elemen lainnya adalah 0. Jadi yang di tengahnya itu dia nilainya 1, 1, 1 gitu. Terus selain itu elemen yang lainnya adalah 0. Seperti ini. Nah, ini dia matriksnya harus matriks persegi dulu kan ya. Persegi itu berarti baris dan kolomnya harus sama. Ini barisnya 4, kolomnya juga 4. Kemudian ini adalah diagonal utama. Diagonal utamanya dia adalah 1 semua ya. Dan elemen yang lainnya adalah 0. Seperti itu. Udah ya. Nah, itu dia yang disebut dengan jenis-jenis matriks. Jadi tinggal kalian lihat lagi dan sangat mudah sekali.
Kemudian ada operasi pada matriks. Nah, tadi di peta konsep kita memiliki 4 ya. Ada yang namanya transpos, ada penjumlahan pengurangan, ada perkalian, sama ada perpangkatan. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai transpos dan penjumlahan atau pengurangan. Yang pertama transpos. Jadi sebuah matriks baru yang terbentuk dari pertukaran elemen baris dengan kolom. Nah, itu disebut dengan transpos. Notasinya adalah A pangkat T besar atau dibacanya adalah A transpos. Kemudian ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan matriks, syaratnya adalah ordonya harus sama. Jadi kalau misalkan ordonya 2 kali 3 harus dijumlahkan lagi dengan yang ordonya 2 kali 3. Atau misalkan ordonya 4 kali 3, berarti dijumlahkannya lagi dengan 4 kali 3. Nah, cara menjumlahkannya atau cara menguranginya, tinggal kalian jumlahkan atau kurangkan elemen yang seletak. Nah, ada kata seletak gitu ya. Nanti kita lihat di contoh. Oke, ini contohnya. Nah, diketahui matriks B. Jadi matriks itu tidak hanya A saja ya, bisa B, bisa C, D atau dan lain-lain. Nah, yang di sini diketahui matriks B 1 2 min 2 3 4 8. Nah, ini dia awalnya matriksnya berapa nih? 1 2 3 berarti matriks ordonya berapa? 3 kali 2. Nah, jawabannya tentukan transpos matriks B. Berarti kita akan membalikan ini nih. Awalnya 3 kali 2, berarti kita tukar posisinya. Jadi matriks B transposnya adalah 2 kali 3. Tinggal putar aja atau tukeran aja posisinya. Jadi yang awalnya baris menjadi kolom. Berarti yang ini jawabannya adalah, ini kan awalnya dia kolom kan, kita jadikan baris berarti 1, negatif 2, 4. Kemudian yang ini awalnya kolom kita rubah jadi baris 2, 3, 8. Udah selesai seperti itu. Kemudian yang kedua, contoh soal yang kedua, selesaikanlah penjumlahan matriks berikut. Ini ada matriksnya adalah ordonya adalah 2 kali 3. Nah, yang ini dia 2 kali 3. Berarti yang sebelah kanannya pun harus berbentuk ordo 2 kali 3, baru bisa dia dijumlahkan. Cara menjumlahkannya, lihat, 1 kalian jumlahkan dengan 3, atau 1 tambah 3 adalah 4 ya. Kemudian 3 dijumlahkan dengan 1, hasilnya adalah 4. 2 ditambah negatif 1, hasilnya adalah 1. Ini 5 tambah 5, 10. Negatif 4 ditambah 2, berapa? Negatif 2. Negatif 6 tambah 7, hasilnya adalah 1. Jadi kalian jumlahkan atau kalian kurangkan elemen-elemen yang seletak. Berarti ini sama ini. Posisinya yang sama gitu maksudnya ya. Dan jawabannya itu pasti sama dengan ordo yang pertama. Berarti ini juga ordonya 2 kali 3. Gitu. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan ke operasi-operasi matriks yang selanjutnya. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Silahkan kalian coba contoh soal yang lain dan apakah kalian udah bisa atau belum. Kalau masih belum paham boleh ditanyakan ke ibu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.